Ya mereka itu nunjak ya, mau kabur, terus mereka pengen ini, pengen itu, jadi keinginannya tuh banyak. Balik lagi di channel Om Singlet, channel ini ngebagiin segala informasi yang gue tahu buat lo semua. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar itu kaum Rohingya itu yang ngungsi ke Indonesia, ke Aceh. Kenapa pada diusir semua, kenapa pada kejam, kenapa pada pengen banget mereka nggak ada di sana. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Dan sebenarnya Rohingya ini sendiri kenapa dia bisa ngungsi ya? Dan emang ini udah agak lama ya ceritanya. Coba kita saksiin di video kali ini. Awal-awal itu sejarahnya kalau misalnya lu pada cari, itu mereka itu tinggalnya ada di bagian selatannya Myanmar ya, yang dulu disebut Burma. Nah, itu ada satu kerajaan yang dulu bergabung sama ya sekarang namanya Bangladesh. Nah, itu tuh ya mereka nyebutnya kerajaan yang sukunya itu Arakan ya. Nah, mereka itu berada di daerah selatannya. Nah, di tahun 1700-an itu, kerajaan itu dikalahkan sebenarnya oleh kerajaan Burma. Di saat itu, ya negara Myanmar belum merdeka ya, jadi masih ada kerajaan Burma. Dan di saat itu juga, kerajaan ini kenapa bisa mayoritasnya Islam? Karena mereka melakukan banyak perdagangan dengan orang-orang Arab yang berasal dari Timur Tengah yang beragama Islam. Jadi mereka berdagang dan membawa agama Islam ke kerajaan itu. Saat kerajaan itu udah ditaklukkan oleh kerajaan Burma di tahun 1700-an, itu orang-orang di sana itu semuanya ya kabur ya, karena kan mereka ditaklukkan, mereka kabur ke ya negara Bangladesh ya, karena kan mereka cuma tetangga doang. Di saat itu tuh mereka kabur ke sana dan akhirnya menetap menjadi warga di situ. Dan kemudian beberapa tahun kemudian waktu itu ada kerajaan Inggris nih. Nah, kerajaan Inggris lagi. Kalau lu pernah dengar cerita tentang Israel Palestina di video gue sebelumnya, itu juga nyeritain kenapa Inggris itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, di sini juga ternyata Inggris itu salah satu penyebabnya kenapa bisa ada kaum Rohingya di Myanmar. Nah, di saat itu ketika Inggris menguasai India dan ada juga Bangladesh dan sekitar Myanmar di sebelah bawah situ juga. Jadi suku Arakan ini dipanggil oleh kerajaan Inggris untuk balik lagi ke wilayah selatannya Burma, ke tempat awal kerajaan itu untuk bercocok tanam agar kerajaan Inggris ini bisa menerima tambahan pajak dan tambahan penghasilan, dan juga ada lapangan pekerjaan tambahan yang bisa dibuka di sana. Nah, itulah awal mulanya kenapa bisa suku namanya ya, ini dipanggilnya suku Arakan yang sekarang mereka bilangnya Rohingya, itu nyampe di selatan Burma lagi. Padahal mereka tuh harusnya setelah kalah perang pada saat zaman kerajaan dulu yang tadi dijelasin di sebelumnya, itu mereka itu harusnya udah ada di negara Bangladesh yang sekarang udah dinamain Bangladesh ya, dulu masih belum Bangladesh. Nah, setelah itu ceritanya sekarang mereka udah ada di selatannya Myanmar. Nah, setelah berjalannya waktu, di tahun 1942 Jepang masuk ke Burma. Nah, di saat itu tuh Burma ini itu nasionalisnya atau warga-warga Burma mayoritas tuh mendukung Jepang di saat itu. Sedangkan suku Arakan ini yang sekarang disebut Rohingya itu mendukung Inggris. Kenapa? Ya karena mereka itu merasa Inggris itu ya mau janjiin lagi nih ceritanya. Janjiin mereka untuk bisa independence atau bisa melepaskan diri dan merdeka dengan wilayah mereka sendiri. Meskipun Inggris itu udah bantuin pada saat Jepang masuk ke Burma, dia bantuin si Jepang ini untuk bisa diusir dari Burma, dan akhirnya Burma itu bisa merdeka di tahun 1948. Tetapi pada saat itu kan ada Perang Dunia II ya. Nah, ya Inggris juga akhirnya cabut juga tuh dari sana dan tidak bisa memberikan janjinya kepada orang-orang yang suku Rohingya tadi, suku yang mereka namain Arakan. Di saat itu, ya udah suku ini kan jadi sendiri nih, sedangkan Burma itu udah merdeka dengan wilayah yang ada di Arakan itu. Nah, suku Arakan ini tinggalnya di bagian selatan itu, nama provinsinya Rakhine. Jadi wilayah itu sebenarnya ya sekarang katanya itu wilayah yang paling miskin ya, karena posisinya paling ujung di selatan. Ketika Burma sudah merdeka, wilayah itu juga tetap diambil sama Burma. Jadi tetap diambil sama negara Myanmar menjadi satu negara utuh. Sedangkan suku-suku ini yang tadinya sudah menunggu janjinya Inggris ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya mereka juga ikut gabung dengan
Myanmar. Tapi negara Burma atau Myanmar ini tidak mau mengakui mereka sebenarnya. Karena mereka itu sebenarnya dari awal juga udah kalah perang dari yang zaman kerajaan itu. Kemudian setelah mereka udah kalah perang, mereka itu ya dipanggil sama Inggris untuk datang dan menjadi petani di wilayah itu. Jadi sebenarnya Burma atau Myanmar, dia nggak ada yang mengakui suku Arakan ini atau suku Rohingya ini sebagai bagian dari mereka gitu. Nah, gue sebutnya sekarang suku Rohingya ya. Jadi suku Rohingya ini di saat itu mereka mau gabung dengan Bangladesh. Di saat itu ya Bangladesh juga udah membentuk negaranya sendiri lagi, tapi Bangladesh nggak mau. Jadi mereka tetap akhirnya ikut Myanmar. Sedangkan Myanmar sendiri juga nggak mau karena mereka bukan orang Myanmar katanya. Nah, jadi akhirnya banyak tuh yang sebetulnya bingung dia mau gimana di situ. Akhirnya ada yang kabur dari sana, ada yang lari dari sana juga sejak saat itu. Akhirnya tiba di tahun 1982, Myanmar itu bikin satu undang-undang kewarganegaraan yang menyatakan kalau warga Myanmar yang bisa menjadi warga negaranya itu harus orang-orang yang sudah berada di Myanmar sebelum adanya kerajaan Inggris yang tadi udah disempet gue ceritain ya di awal bisa datang ke situ, dan atau bisa membuktikan kalau sebelumnya lagi itu di tahun-tahun sebelumnya mereka itu emang ada di sana sebagai warga lokal, bukan pendatang. Nah, otomatis undang-undang ini ya menjadikan suku Rohingya ini menjadi tidak bisa berwarga negara. Kenapa? Karena mereka itu datang setelah Inggris memanggil mereka untuk datang ke wilayah Rakhine tersebut atau wilayah Myanmar itu. Jadi otomatis dengan adanya undang-undang itu, orang-orang Rohingya ini tidak ada kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan Myanmar karena mereka kan datangnya setelah Inggris panggil mereka, bukan sebelumnya. Sebelumnya kan mereka udah kabur. Dan sedangkan untuk membuktikan mereka itu adalah suku asli di sana, tidak ada yang bisa buktiin, nggak ada buktinya. Mau pakai apa coba buktiinnya? Nah, kalau lu pada lihat juga, ya penampakan mereka itu lebih mirip orang-orang yang dekat ke Bangladesh dan Pakistan daripada ke Myanmar atau Burma. Nah, ketika suku Rohingya itu udah nggak dianggap kan mereka udah nggak dianggap nih sebagai warga negara, mereka itu berusaha memberontak. Mereka itu sampai punya militer sendiri dan berusaha untuk melawan pemerintah Myanmar. Nah, di sini mulainya kenapa militer Myanmar itu sudah mulai membenci kaum Rohingya karena dianggap pemberontak. Ya orang udah nggak diakuin terus mereka mau memberontak lagi kan, mau mengambil wilayah itu sebagai negara mereka. Itu sampai akhir puncaknya itu di tahun 2017 ketika adanya ya orang-orang bilang genosida ya atau pembantaian orang-orang Rohingya ini ya karena ya nggak tahu disengaja atau enggak ada perselisihan antara kaum Rohingya dengan kaum yang ada di Rakhine di saat itu, kaum Myanmar. Dan akhirnya itu membuat pemerintah Myanmar atau militer dia membantai semua kaum Rohingya yang membuat kaum Rohingya ini harus cabut dari negaranya. Itu bikin mereka sampai sekarang nih, berarti dari 2017, sekarang udah 2023, mereka itu masih nggak punya status warga negara. Sedangkan mereka kan udah pergi tuh, banyak yang mengungsi ke Bangladesh. Bangladesh udah terima sampai nggak bisa lagi terima karena udah saking banyaknya orang Rohingya yang mau ke sana. Jadi udah nggak bisa lagi terima nih. Bangladesh udah tahu Bangladesh negaranya kayak gitu ya, kita tahu sendiri ya, masih mau nerima kayak gitu ada syukur. Cuman kebanyakan orangnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus habis itu mereka mengungsi juga ke Thailand, Malaysia, dan salah satunya Indonesia, yaitu Aceh. Nah, dari sini sebenarnya banyak banget ceritanya yang menyatakan kalau suku Rohingya ini memang tidak diterima di setiap negara ini. Sebetulnya meskipun Bangladesh tadi terima juga sebenarnya mereka kesulitan. Nah, di tahun 2017 tadi, kejadian itu ya jadinya ya namanya di semua negara kalau misalnya ada pembantaian satu etnis ya pasti dikaitkan dengan agama ya. Jadi sebenarnya ini tuh udah panjang banget sejarahnya. Jadi seperti yang udah diberitain, itu kan udah banyak tuh orang-orang Rohingya yang sebenarnya mereka itu transit di Aceh, tapi mereka itu sebenarnya nggak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu sendiri nggak nanda tanganin
konvensi pengungsi dari PBB di tahun 1951. Ya karena Indonesia juga mikir bahaya juga kalau kita nampung pengungsi, orang kita aja mau ngurusin orang-orang kita aja udah susah kayak begini, masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran, ini masih mau ngurusin orang lain yang dateng. Meskipun memang kasihan sih kalau secara kemanusiaan. Nah jadi orang-orang yang di Aceh itu dari Rohingya, itu mereka diurus sama UNHCR, itu juga badan dari PBB yang untuk ngurusin pengungsi. Nah, jadi kenapa di Aceh ini mereka itu tidak mau terima lagi orang-orang Rohingya ini? Padahal sebelumnya mereka terima loh orang-orang Rohingya ini untuk bisa transit di sana, dikasih makanan. Jadi sebenarnya rakyat Aceh juga baik ya, pasti punya peri kemanusiaan yang baik. Nah, cuman kenapa sekarang mereka menolak? Itu karena udah ada beberapa sebab. Beberapanya adalah ya mereka itu nunjak ya, mau kabur, terus mereka pengen ini, pengen itu. Jadi keinginannya tuh banyak. Mereka tuh pengen kerja di sini, pengen nyari makan di sini. Ya iyalah wajar namanya pengen makan ya gimana lagi. Cuman mereka itu nggak mau dengerin orang-orang yang ada di Aceh tersebut. Jadi otomatis ketika ada orang-orang dari Rohingya yang datang lagi, yang mendarat lagi di Aceh, ya otomatis orang-orang Aceh ini ya warga-warga sekitar pasti ngeluh dong. Dia nggak mau ada kejadian yang sama terjadi lagi, malah makin banyak orangnya gitu. Dan hal ini ternyata udah kejadian di Malaysia. Di Malaysia itu kan mereka terima tuh, meskipun Malaysia dan Indonesia sama-sama nggak tanda tanganin perjanjian konvensi pengungsian tadi 1951 itu, tapi dia juga tetap terima, cuman ya sama kayak di Indonesia, dia itu bikin satu camp pengungsian untuk mereka. Tapi mereka itu kabur, bahkan sampai demo loh orang-orang Rohingya ini. Sampai demo ke pemerintah Malaysia minta tanah, minta kerjaan, minta makan. Dan ini kan sangat mengerikan ya, makin gede jumlahnya malah makin membahayakan. Sehingga ini bisa dikatakan kaum Rohingya ini malah jadi etnis yang membahayakan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sampai nggak tahu tuh kenapa ya bisa ada ya berita-berita yang beredar mereka tuh dari Malaysia rela bayar 20 juta untuk suruh orang Indonesia ini kirim kaum Rohingya ini ke Malaysia aja. Nah ini kan berarti udah kayak perdagangan manusia sampai ada kayak begini yang sangat membahayakan dan sangat dilarang sebenarnya. Sebaiknya memang harus segera diurus sama UNHCR. Sebenarnya ya pemerintah Indonesia juga nggak salah sih untuk tidak menerima mereka masuk ke Indonesia, itu sudah keputusan yang tepat. Tapi secara kemanusiaan ya dari PBB sendiri yang harus memikirkan hal itu dengan cepat. Nah mudah-mudahan segera bisa selesai segala permasalahan kemanusiaan ini, karena sampai sekarang kaum Rohingya ini nggak ada negara ya, alias stateless kata orang ya, nggak ada warga negaranya, nggak ada paspor, nggak ada yang ngakuin mereka sampai sekarang. Jadi ya sebenarnya dari sejarahnya sendiri ya mereka udah nggak seharusnya di sana, terus mereka maksa di sana, nah akhirnya mereka nggak diakuin. Ya sebenarnya ini cukup serius ya, masalah kemanusiaan yang cukup kasihan juga. Tapi tetap aja ya keputusan warga-warga di Aceh yang mau menerima mereka untuk kasih makan, kalau mereka bersikap dengan baik ya itu cukup bagus. Tapi kalau misalnya mereka sampai nunjak dan mereka harus demo sampai nanti akhirnya minta tanah-tanah yang ada di Aceh, itu juga justru akan merepotkan. Jadi mudah-mudahan ini segera dapat diselesaikan oleh PBB dan pemerintah Indonesia. Gitu aja cerita di Om Singlet kali ini. Nantikan cerita Om Singlet selanjutnya.